Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Inspire IPK Virtual Education Expo, pameran pendidikan virtual yang diikuti oleh seluruh sekolah Kristen IPK dan universitas unggulan lainnya. Perkenalkan, nama saya Marisi Uli Simanjuntak yang akan memandu webinar hari ini. Di kesempatan hari ini, kita bertemu dalam sesi webinar parenting, membekali anak dengan life skill sedari dini. Dengan narasumber yang expert dalam topik ini, yaitu Dr. Insinyur Tony Antonio, Master of Engineering. Sebelum kita memulai sesi webinar, izinkan saya untuk memimpin di dalam doa dengan iman Kristiani. Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini kami juga bersyukur jika di dalam waktu kesibukan kami, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar, diperlengkapi sebagai seorang guru dan juga mungkin sebagai orang tua untuk dapat mengambil bagian mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kelak mereka boleh siap menghadapi tantangan kehidupannya di masa yang akan datang. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Pak Tony yang boleh bersedia hadir pada kesempatan siang hari ini di dalam kesibukan yang begitu padat untuk berbagi berkat melalui pemaparan materi yang akan disampaikan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap materi yang disampaikan, yang sudah disiapkan, sehingga sungguh Tuhan itu semua boleh memperlengkapi kami, boleh memberkati kami sebagai pendidik-pendidik yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian mempersiapkan generasi penerus bangsa ini, generasi yang tahan banting, generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan juga setiap sarana-prasarana yang akan kami gunakan, baik itu internet dan hal yang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memakai semuanya itu untuk boleh memperlancar webinar pada kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kami mengingatkan untuk Bapak Ibu melakukan presensi terlebih dahulu, dan link presensi telah dibagikan mungkin oleh panitia ya, minta tolong untuk dibagikan di kolom chat atau tertera di layar Bapak Ibu. Dengan melakukan presensi, maka Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta undian dan berhak mendapatkan kesempatan meraih door prize dengan total hadiah hingga 5 juta rupiah. Pemenang undian door prize akan kami umumkan pada closing ceremony di tanggal 24 September pukul 13.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga menghimbau agar Bapak Ibu dapat menonaktifkan mic pada Zoom sepanjang pemaparan materi, agar acara dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bapak Ibu juga dapat menekan tombol full screen di layar Bapak Ibu, agar dapat menyaksikan sesi hari ini dengan lebih nyaman. Bapak Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan pendidikan bagi putra-putri terkasih, dan mungkin sedang dalam proses bergumul untuk menemukan sekolah yang nantinya bisa menjadi mitra dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall dan dapatkan penawaran menarik di booth Sekolah Kristen IPK. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan pendidikan putra-putri terkasih di jenjang perguruan tinggi, kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengunjungi University Expo, di mana terdapat 14 virtual booth universitas maupun kedutaan besar negara yang menjadi destinasi favorit perkuliahan. Selain Exhibition Hall, Bapak Ibu juga dapat mengunjungi Main Hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan. Dan bisa juga mengunjungi Art Gallery untuk melihat karya-karya dari murid sekolah Kristen IPK. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya rindu membagikan sesuatu atau bertanya yang mungkin mengawali sesi webinar pada kali ini. Saya mengajak Bapak Ibu mungkin pernah punya beberapa pengalaman menghadapi anak atau mungkin rekan kerja yang jika mengalami permasalahan atau kesulitan dalam belajar dan dalam pekerjaan cenderung menghindari.
sehingga berakibat pada menurunnya kualitas kinerja dan motivasi dalam menyelesaikan tugas belajar ataupun pekerjaannya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena anak-anak tersebut atau orang tersebut tidak mampu mengatasi atau mengendalikan diri ketika menghadapi masalah. Atau mungkin karena faktor lain, yaitu kurangnya kemampuan untuk mengkomunikasikan kesulitannya. Atau juga karena rendahnya kemampuan beradaptasi dengan kendala di dalam kehidupannya. Tentunya kemampuan ini Bapak Ibu tidak secara otomatis dapat dimiliki anak atau seseorang. Setiap lembaga pendidikan, termasuk keluarga dan gereja, perlu secara intensional membentuknya agar anak-anak siap menghadapi berbagai tantangan di dalam perjalanan kehidupannya. Apalagi di era sosial 5.0, di mana tantangan generasi kita ke depan bukan hanya masalah survive dalam menjalani hidupnya, tapi juga mampu menghadapi peperangan value atau worldview, di mana worldview ini akan sangat menentukan bagi anak-anak atau generasi yang akan datang, untuk mereka bisa menentukan bagaimana mereka berpikir, mereka berespon, dan bertindak terhadap realita kehidupan yang mereka hadapi. Dalam sesi webinar Parenting dengan tema Membekali Anak dengan Life Skill sedari dini, Bapak dan Ibu akan diperlengkapi tentang apa itu life skill, mengapa life skill diperlukan, dan bagaimana membentuknya mulai dari usia dini, melalui pemaparan dari Dr. Insinyur Tony yang sebentar lagi akan kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, ya, yang akan berbagi materi pada hari ini bersama-sama dengan kita. Izin share presentasi sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya izin present dulu, presentasi dulu. Ya, berikut adalah profil dari narasumber kita, Bapak Ibu. Saya ingin perkenalkan secara singkat kepada Bapak Ibu semuanya narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Insinyur Tony Antonio, Master of Engineering. Dr. Tony saat ini menjabat sebagai Chairman Ciputra School of Business Makassar. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Ciputra Surabaya dari tahun 2006 sampai 2017. Beliau juga melayani sebagai pengurus atau pembina di Perkantas sejak 1979. Profil akademik dari Dr. Tony adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Dr. Tony menyelesaikan S1 di jurusan Teknik Elektro Universitas Pancasila Jakarta, lalu melanjutkan S2-nya di jurusan Electrical Engineering di University of South Australia, dan di S3 dalam bidang kepemimpinan dan inovasi di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Bidang kajian yang ditekuni oleh Dr. Tony adalah kepemimpinan, inovasi, life skill, dan juga kewirausahaan. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita sudah tidak sabar ya mendengarkan pemaparan dari Dr. Insinyur Tony Antonio. Untuk waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Tony. Monggo Pak Tony, dilanjutkan. Terima kasih Bu Uli, izin share screen. Baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya share screen sebentar. Nah, sudah kelihatan ya. Sudah nampak layarnya, Bu Uli? Sudah Pak Tony, sudah tampil. Terima kasih. Jadi di pojok masih ada kepala saya sedikit. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, pengamat pendidikan, juga para orang tua. Kita ini senasib, sepenanggungan gitu kan. Dengan ibu guru, saya juga guru, jadi sama-sama lah. We are in the same boat. Sebagai orang tua, saya juga orang tua, sehingga bisa merasakan kebutuhan pembentukan life skill ini kan. Baik, life skill ini dalam bahasa Indonesia adalah kecakapan hidup. Jadi kira-kira apa-apa saja yang kita perlukan agar hidup kita bisa lebih baik gitu kan. Hidup kita bisa lebih baik. Nah, memang karena sekolah yang membuat, ini kan sekolah IPK yang membuat, maka nanti dalam diskusi mungkin kita ada menyinggung atau membahas tentang apa saja yang sekolah bisa perbuat untuk membangun life skill. Namun karena juga ada orang tua yang
hadir di tempat ini, kita juga bisa berdiskusi apa yang orang tua bisa lakukan di rumah gitu kan untuk membangun life skill, karena pendidikan itu adalah keroyokan sebetulnya, bukan hanya tanggung jawab sekolah, bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi orang tua, sekolah, dan masyarakat, termasuk semua organisasi yang ada di masyarakat. Jadi mungkin itu ya, life skill adalah kecakapan hidup, jadi segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup supaya lebih efektif. Nah, saya akan mulai dengan bicara life skill apa saja, kemudian bagaimana life skill itu bisa kita didik, bagaimana anak-anak bisa dididik dalam life skill itu. Jadi topiknya dua hal itu kan. Berbicara soal life skill memang banyak definisinya, banyak macamnya, sama seperti kita bicara soal kepemimpinan juga banyak modelnya, sama seperti kalau anak-anak muda, anak-anak remaja yang lagi jatuh cinta punya banyak definisi soal cinta gitu kan ya. Semua benar gitu kan. Nah, maka life skill, kepemimpinan, entrepreneurship itu kan semua ilmu-ilmu sosial yang definisinya tidak satu tetapi banyak. Sehingga kita perlu sepakat dulu, tapi bukan sepakat definisinya, sepakat apa yang kita perlukan untuk anak-anak kita. Jadi life skill kira-kira bisa kita definisikan sebagai berikut. Oh, sebelumnya saya ingatkan kita semua kembali. Saya rasa sekolah IPK sudah menerapkan hal ini, 21st century education. 21st century education. Ini dimulai di awal abad ini, maka terdapat perubahan pendekatan terhadap pendidikan. Jadi seluruh dunia pendidikan itu sudah berubah, ada revolusi pendidikan. Sayangnya revolusi pendidikan itu hanya sampai SD, SMP, SMA. Nah, yang perguruan tinggi belum, gitu kan. Sedikit sudah mulai dengan Pak Nadiem Makarim dengan kampus Merdeka, sehingga nanti ketika kita masuk perguruan tinggi ada sedikit perbedaan antara SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi karena revolusi pendidikannya belum sampai. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 bagian besar yang disasar, atau kalau kita berbicara tentang pendidikan abad 21 ada 5 bagian besar. Yang paling kiri adalah life skills yang akan kita bahas. Kemudian 21st century content, jadi materi-materi yang sebetulnya diperlukan untuk abad 21 itu apa saja, karena ternyata berubah. Mungkin anak-anak sekarang udah lebih biasa dengan sosial media. Juga sesudah pandemi ini kita sudah lebih biasa dengan Zoom dan lain-lain, berubah juga. Jadi seluruh pendidikan termasuk masyarakat juga berubah. Nah, saya rasa kita ini masih sedang mencari pendidikan yang bagaimana sesudah pandemi ini. Itu juga lagi dicari terus. Kemudian blok yang keempat adalah tentang learning thinking skill. Jadi ternyata anak-anak mesti belajar untuk berpikir dan belajar sendiri gitu kan. Karena tidak bisa semuanya diberikan oleh sekolah dan tidak bisa semuanya diajarkan oleh mama papa di rumah gitu kan. Kemudian yang terakhir ini ketutupan kepala saya kalau dari sini, kalau sekarang enggak lihat. ICT literacy. ICT literacy berarti kemampuan dia memakai komputer dan teknologi gitu kan. Jadi 5 hal ini menarik. Nah, selain core subject berarti ada life skill-nya. Life skill di yang kiri itu berarti ini sangat penting dalam hal pendidikan. Jadi selama abad 20 para pendidik berkumpul dan kelihatannya kekurangan mereka adalah bagaimana mendidik life skill untuk abad 21. Jadi ini adalah agenda dunia, bukan hanya agenda IPK ya. Tapi karena IPK ini bagian dari dunia, belum di surga ya Bu Li, masih di dunia ya. Maka kebutuhan anak didik secara internasional tentang life skill, understanding 21st century content, dan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, dan kemampuan memakai teknologi itu menjadi sangat penting. Nah, saya rasa waktu ngobrol dengan Bu Uli, sebagian besar sudah dilakukan oleh IPK, tapi sebagian harus terus-menerus. Nah, sekolah ini sedikit repot ya. Kalau sekolah itu, kalau SD ada 6 tahun, jadi kalau berubah mesti lama dulu nunggu gitu ya. Kalau kelas 1 itu kita lihat hasilnya baru 6 tahun. Kalau SMP 3 tahun gitu kan. Sehingga perubahan-perubahan pada sekolah lebih lama dibandingkan perubahan pada bisnis. Kalau saya jualan
jualan sampo gitu kan, jualan sampo. Kalau gagal, saya rubah lagi, bulan depan udah ketahuan. Tapi kalau pendidikan, ini berhasil nggak didik anak ini kan, belum ketahuan kan. Ya, kalau SD baru 6 tahun, SMP 3 tahun, sehingga kita harus betul-betul rencanakan dengan baik. Ini kira-kira. Nah, jadi life skill itu menjadi satu bahagian penting dalam 21st century education. Itu satu hal ya, pendahuluan. Nah, ini apa saja yang mereka sebut dengan 21st century skill itu, ada 4 bagian besar sebetulnya. Ada critical thinking, ada collaboration, communication, creativity. Hanya saja ini berubah-ubah terus gitu. Ini kan 4C katanya. 4C. Nanti dia jadi 5C juga sesuai dengan perkembangan. Tapi kalau kita lihat nanti banyak sekali model-model dari skill ini kan. Kalau ini model dari 21st century skill itu ada 4C. Di pojok kiri bawah ditambahkan sedikit tentang kemampuan menulis. Kemampuan menulis. Ternyata kemampuan menulis pun termasuk life skill. Mungkin juga kalau ada lomba mengarang, lomba menulis rubrik di koran, ataupun lomba menulis rubrik di jurnal sekolah, itu bisa menolong anak-anak untuk belajar menulis. Ternyata menulis itu susah. Ya kan? Saya suka bercanda begini, hidup ini tidak adil, Bu Uli ya. Dari kecil kita belajar berbicara. Pertama kali, kalau ada orang tua di sini boleh bantu jawab. Biasanya yang pertama kali disebut nama papa atau mama? Mama biasanya. Mama, makanya ketika anak saya pertama kali bisa nyebut nama papa, wah saya loncat-loncat gitu kan, karena berarti dia udah kenal bapaknya gitu kan. Dia udah kenal bapaknya. Nah, kita sejak kecil belajar berbicara, sampai usia sekarang pun kita masih belajar berbicara. Ketika ini kan sedang berbicara di depan audiensnya, di depan sekolah IPK misalkan. Ya, kita berbicara bagaimana berbicara dengan baik gitu kan. Waktu kecil kita belajar mendengar, sampai sekarang pun kita masih belajar mendengar kan. Waktu kita SD kita belajar menulis, sampai kita kuliah S3 masih belajar menulis penelitian, menulis disertasi, bahkan udah lulus pun masih terus belajar menulis. Jadi semua keterampilan itu seumur hidup kita belajar terus gitu kan. Nah, tapi yang disebut 4C adalah pertama critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Creativity ini sekarang ini lagi tren, creativity dan innovation. Sebetulnya creativity dan inovasi itu beda gitu kan. Tapi kita anggap sama lah sekarang ya. Kita anggap sama, kreatif dan inovatif adalah behavior dari seseorang yang perlu kita bentuk. Kalau kita masuk ke teorinya pasti ada bedanya. Jadi bagaimana melatih kreativitas, bagaimana melatih bekerja sama, collaboration, bagaimana melatih berkomunikasi antar orang, dan juga sekarang bukan komunikasi antar orang, komunikasi pakai lewat sosmed gitu kan. Nah, bagaimana kita melatih berpikir, karena nanti yang membedakan anak sekolahan dan bukan anak sekolahan adalah kemampuan berpikirnya. Itu sasaran dari 21st century education skill. Nah, saya mencoba survei juga. Ternyata organisasi-organisasi internasional juga mengkaji atau meneliti atau merumuskan apa itu life skill. Saya coba simpulkan dari lembaga PBB ini, dari UNICEF, UNESCO, dan WHO ini, ternyata mereka menempatkan yang pertama adalah problem solving. Menarik sekali gitu kan. Karena ternyata kalau kita belajar leadership, yang paling susah dari leadership adalah problem solving dan decision making, nomor 1 dan nomor 4 gitu. Nomor 1 dan nomor 4. Jadi pemimpin itu kalau anak buahnya udah bingung, kan dia datang sama pemimpinnya, bos, we have a situation, kita ada masalah nih. Masalahnya berat, bos. Kalau masalah seberat ini cuma bos aja yang bisa. Kira-kira anak buah ngomong gitu kan. Artinya tolonglah ini bagianmu gitu kan, bagianmu menyelesaikan gitu kan. Nah, itu tadi saya agak bercanda sedikit, tetapi salah satu tugas pemimpin adalah problem solving, decision making. Sehingga kalau kita ingin melatih problem solving, decision making pada anak-anak, kita bisa mendorong mereka menjadi leader. Paling bukan harus jadi pejabat gitu kan, tapi menjadi leader. Dan kita ingin bahwa mereka bisa menjadi leader, bukan hanya leader untuk organisasi, bukan hanya leader untuk timnya, tapi juga leader untuk dirinya sendiri. Dan sebetulnya ketika kita memimpin itu tidak lain adalah rentetan dari problem solving dan decision making.
Sehingga saya menarik sekali kenapa UNICEF, UNESCO, dan WHO ini tiga-tiganya badan internasional ya. Dia memotret ternyata di dunia ini kebutuhan utama adalah problem solving. Problem solving karena terlalu banyak masalah kali di dunia ya. Walaupun masalah anak-anak itu kan galau, perlu healing, itu kan, perlu refreshing. Itu 3 kata yang selalu muncul di anak-anak itu kan, selalu muncul. Jadi kadang-kadang orang tua pada bingung, dikit-dikit galau, dikit-dikit healing, dikit-dikit cybernet cybernet ya. Jadi mesti retret gitu kan, atau me time gitu kan. Itu beberapa kata-kata itu kan, tapi sesungguhnya adalah memang banyak problem-problem yang mereka hadapi yang mereka tidak bisa cope gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini terus ke bawah, problem solving, critical thinking, effective communication sama, creative thinking juga sama, interpersonal relationship jadi antar manusia, kemudian self awareness building skill jadi menyadari diri sendiri, dan ada yang menarik adalah ada empati. Yang nomor 9 itu pasti sumbangan dari WHO itu kan. Coping with stress and emotion. Karena ternyata sekarang ini makin banyak yang stres. Waktu pandemi, ini kejadian benar nih. Waktu pandemi ada anak yang mencoba bunuh diri, siswa SMA ya. Karena dia nggak tahan kuliah online. Ini anak kota nih, bukan anak desa. Karena kalau anak desa banget, pasti nggak stres, karena nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal dan nggak ada HP, maka mereka nggak bakal stres gitu. Kalau saya pernah mengunjungi satu tempat itu, mau lihat gimana online di sana, dia bilang nggak ada online di sini Pak, katanya. Nggak ada sinyal. Nah, ternyata menghadapi banyak perubahan, anak itu nggak kuat. Gitu. Coping, stres, dan emotion. Ada anak yang begitu dia itu isoman, langsung stres, depresi. Karena dia tidak bertemu dengan temannya. Maksud saya, itu pertama, orang mudah sekali anak-anak itu dihinggapi oleh stres. Tetapi sebaliknya ada anak yang sudah biasa online. Ini kejadian yang saya alami sendiri, mahasiswa. Udah masuk offline, minta berhenti. Karena tidak siap untuk kuliah tatap muka. Karena sudah terbiasa online. Jadi di gimana pun keadaannya, selalu ada yang stres dan mengalami masalah gitu kan. Ada stres. Jadi maksudnya bukan salah keadaannya online offline-nya, bukan tatap muka atau pakai Zoom gitu kan. Tetapi anak-anak itu sanggup nggak menghadapi perubahan. Jadi di online kan ada yang stres, di offline kan juga ada yang stres gitu kan. Sama saja itu ya, nggak maksudnya hal-hal seperti itu pasti terjadi, tinggal kita bagaimana copingnya gitu, bagaimana mengatasi stresnya, bagaimana mengatasi emosinya. Jadi bagi saya UNICEF UNESCO ini walaupun kelihatannya daftarnya cuma 9, persis seperti buah roh 9. Okay. Tapi yang paling menarik untuk saya adalah nomor 1 dan nomor 9. Kenapa nomor 9 menarik? Selain sama dengan ulang tahun saya nomor 9 itu, tapi coping stres itu memang betul-betul harus kita siasati. Kalau enggak, anak-anak itu pinter tapi begitu mudah stres, nggak maju-maju dia. Nah, anak kita rata-rata cukup cerdas karena cukup gizi dan lain-lain, tetapi kemampuan mengatasi stres dan mengatasi emosinya itu perlu kita siapkan sih ya. Selain nomor 9, nomor 1, karena akan ada masalah-masalah terus-menerus. Dan saya pikir ini sangat tidak mudah. Ngomongnya sih enak, daftarkan enak, ngumpulin enak, diceramahkan enak, ya kan, didiskusikan juga masih enak. Tapi kalau udah datang masalahnya, betul-betul kita harus banyak belajar. Jadi ini yang UNICEF dan UNESCO sampaikan tentang 9 daftar life skill ini ya. Nah, kalau kita lihat definisinya jangan dibaca Ibu Bapak sekalian, jangan dibaca karena panjang. Ya, saya sudah bantu, saya sudah mudahkan, jadi yang saya garis bawahi saja yang dibaca. Jadi ada definisinya itu behavior, yang the ability for adaptive behavior, kemudian yang kedua juga behavior change melalui knowledge, attitude, dan skill. Jadi kira-kira beginilah kenapa saya tampilkan ini, bukan untuk belajar definisinya, tapi menurut mereka adalah life skill adalah behavior. Behavior adalah perilaku atau cara kita bertingkah laku gitu kan.
Jadi menurut mereka salah satu bentuk dari life skill, kalau nanti mereka kelihatan kita punya life skill apa enggak adalah dari tingkah lakunya, dari behaviornya. Nah, definisi dari UNICEF itu mengatakan behavior itu enggak terlepas dari KAS. Kalau sebetulnya kalau saya lebih suka sebut ASK ya, ASK, Attitude, Skill, and Knowledge. Ada juga yang menyebut MASK, ada mindset kan, MASK gitu kan. Jadi sebetulnya behavior itu tidak lepas dari keterampilan, yaitu skill, attitude, yaitu sikap, dan knowledge, yaitu pengetahuan. Jadi kira-kira beginilah artinya. Life skill sebagai sebuah behavior itu bisa terus-menerus dibangun kalau kita juga membangun knowledge, attitude, sikap-sikap mereka, dan keterampilan-keterampilan mereka. Sehingga life skill-nya, kecakapan hidupnya makin lama makin baik. Kira-kira begitu kalau kita mudahkan, sederhanakan definisinya ini. Jadi kita tadi sudah lihat life skill, beberapa jenis. Kemudian kalau kita mau masuk lebih dalam itu adalah sebuah tingkah laku yang bisa dilatih, tingkah laku yang terkait dengan knowledge, pengetahuan, tingkah laku yang terkait dengan attitude, sikap, tingkah laku yang terkait dengan skills, keterampilan yang dibangun. Nah itu, saya teruskan ya Bu Uli ya, sampai selesai mungkin baru tanya jawab ya. Nah berikutnya, saya coba utak-utik sedikit tentang ini, maka yang 1 dan 5 itu tetap ada, gitu. Yang lain itu dikumpul-kumpulkan. Jadi 1, penyelesaian masalah, 2, cara pikir, 3, cara komunikasi, 4, cara melihat diri sendiri, yang 5 memang harus dikhususkan cara stres, gitu. Cara menghadapi stres. Jadi kalau dikelompokkan, mereka kan tadi bikin 9, sebetulnya 10 sih, karena nomor 9 itu 2 gitu. Nah, kalau saya kumpulkan dan disarikan, maka problem solving decision making ini satu kelompok sebetulnya. Yaitu kalau ada masalah, mereka gimana respon terhadap masalah. Jadi respon terhadap masalah. Yang nomor 2 itu kemampuan berpikir. Entah itu critical thinking, creative thinking, dan lain-lain. Nanti Pak Nadiem di bagian belakang slide ini, saya sampaikan Pak Nadiem mengusulkan salah satu cara lain untuk berpikir. Yang ketiga adalah karena kita makhluk sosial, maka bagaimana kita berkomunikasi. Jadi cara mengatasi masalah, cara berpikir, cara berkomunikasi, cara mengatur diri nomor 4, dan cara menghadapi stres. Saya pikir kalau mau dikelompokkan 5 hal ini menjadi menarik, gitu kan? Menjadi menarik. Kalau mau lebih sederhana lagi, bisa juga sih dikelompokkan jadi oh ini kena lewat sini. Nanti saya balik, salah ini. Nah, kalau mau dikelompokkan lagi, bisa juga kognitif domain, intrapersonal, dan interpersonal domain. Jadi kognitif itu kemampuan berpikir, cara pikir, intrapersonal ini ke dalam, terus juga interpersonal ini sesama manusia. Ada 3 hal ini kan. 3 hal ini 1, 2, 3 kan. Nah, kemudian nomor 4 itu, nomor 5 itu yang tidak masuk ke sini, yaitu tentang stres itu tadi. Nah, memang ini kalau saya mau sederhanakan kira-kira permasalahan life skill, definisinya banyak, poin-poinnya banyak, tetapi kalau kita kelompokkan bisa jadi kelompok minimal 3 ataupun 5 kalau ditambah dengan cara mengatasi stres. Oke. Ini beberapa contoh sekolah-sekolah yang membuat kelompok pengelompokan sendiri tentang apa? Life skill itu. Mereka mengelompokkan terhadap informasi, collaboration, communication, creativity, critical thinking, dan karakter. Nah, mungkin juga nanti IPK punya pengelompokan sendiri. Nggak apa-apa. Pengelompokan ini memudahkan untuk membuat kurikulum. Kan Ibu Uli ini kan tim kurikulum ya. Tim kurikulum. Sehingga kalau tidak dikelompokkan, nggak bakal tahu kita gimana ngukurnya, gimana bentuknya gitu kan. Ini tim kurikulum gitu kan. Ini juga yang dilakukan oleh beberapa sekolah, mereka menggantinya dengan yang dilihat yang kanan ini, ibu Bapak kan. Jadi ini sudah sangat terkenal konvensi Jenewa ini ya, tentang pendidikan, sepakat bahwa pendidikan itu adalah learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Jadi dari life skill itu tadi juga mirip masuk ke sini kan, bagaimana supaya mereka punya knowledge,
to know, bagaimana mereka punya skill to do, bagaimana mereka cara berpikir dan mengatur diri itu to be, dan bagaimana cara mereka berkomunikasi itu bekerja sama itu adalah learning to live together. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan, Pak Nadiem mengeluarkan arahan, Pak Nadiem Menteri kita ya, mengeluarkan arahan, saya ringkas saja gitu kan. Mulanya 4. Jadi dia bilang bahwa guru-guru ingat ya, harus memperhatikan nih 4 hal yang harus disampaikan ke mahasiswa itu selain kompetensi ya. Yaitu bagaimana anak-anak itu bisa berkolaborasi, anak-anak itu bisa berkomunikasi, anak-anak itu bisa menjadi kreatif, dan anak-anak itu bisa critical thinking, bisa berpikir kritis. Nah, terakhir belakangan Pak Menteri menambahkan 2 hal lagi, yaitu computational thinking dan compassion. Computational thinking itu nggak ada hubungannya sama komputer sih. Sama seperti design thinking nggak ada hubungannya sama desain gitu. Jadi computational thinking itu metode yang sebetulnya sering kita latih di dalam matematika. Pengelompokan, pemisahan, jadi yang baju biru dikelompokkan, yang tinggi gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi karena kompleksnya dunia ini, maka bukan hanya berpikir kritis menghadapi masalah, tapi juga computational thinking gitu kan. Bahkan Ibu Inge, Dr. Inge dari ITB sudah ditunjuk ya oleh Pak Menteri untuk mempersiapkan modul-modul pelatihan bagi computational thinking. Nah, kalau begini, maka saya pikir menarik sekali gitu kan. Gimana kalau aja ini yang kita pegang gitu ya. Kan pasti sekolah pasti pegang inilah ya. Sekolah pasti pegang ini kan. Bagaimana kita melatih anak-anak berkolaborasi, bagaimana melatih anak-anak berkomunikasi, bagaimana melatih anak-anak kreatif, bagaimana melatih anak-anak berpikir kritis gitu kan. Bagaimana melatih anak-anak berpikir komputasional dan mempunyai cinta kasih gitu kan. Nah, ini sama juga Bu Uli ya. Ini 6 ini kelihatannya gampang, tinggal dibunder-bunderin gitu kan. Melatih compassion itu bagaimana caranya? Nah, ini memang harus bisa masuk ke dalam ini, dan selain dari itu harus ada kerjasama antara sekolah, orang tua di rumah, kemudian juga kalau dia bergereja dengan gereja, kalau dia ibadah di mana, misalkan di vihara atau di masjid, Rizka, remaja Islam gitu kan, itu juga harus ada satu itu, ataupun dia ambil kegiatan klub badminton atau apa. Nah, sebetulnya semua institusi masyarakat itu juga berkontribusi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam bagaimana kita menerapkan atau mengajarkan itu, saya mundur sedikit tadi kelewat tentang ini. Nah, tips saja bahwa ternyata life skill itu bukan hanya penting untuk anak didik supaya kelihatan pinter, tapi juga nanti waktu kerja. Pengalaman saya misalkan kalau rekrut karyawan, rekrut dosen, rekrut guru atau apa, biasanya kalau masuk kita tanya, kamu bisa apa, kamu lulus di mana, kamu kemampuannya apa, sertifikatnya apa, semua portfolionya kita tanya gitu kan. Tetapi biasanya kalau dipecat bukan karena nggak mampu, dipecat karena kelakuan. Rata-rata 75% orang yang dipecat karena kelakuan. Nah, karena life skill-nya jelek. Jadi life skill bisa membantu kita untuk ini, tapi life skill yang jelek juga bisa membuat kita kurang berhasil dalam pekerjaan itu. Life skill yang baik bisa mendorong kompetensi kita makin efektif, tapi life skill yang buruk membuat kita agak susah maju gitu kan. Nah, ini kalau orang di efektif, termasuk juga kalau employability. Antara employability itu kemampuan apa untuk di-employ, skill untuk di-employ, untuk dipekerjakan. Jadi kalau Ibu Uli bergabung dengan IPK misalkan, employ by IPK, nah dilihat skillnya apa saja. Yang pasti Ibu Uli pinter ngomong di depan kan. Tadi kan udah ngomong pasti gitu kan. Ibu Uli jadi itu juga salah satu employability skill. Salah satunya lagi bagaimana bertemu dengan bos. Kalau kita ketemu bos, bos, apa kabar lu? Gitu kan. Wah, itu kan udah langsung itu. Kan kita mesti lihat bos bagaimana misalkan. Jadi ujung-ujungnya nanti dia berpengaruh juga kepada kerjaan dan bahkan kepada
Kalau ada orang yang bilang gini, saya nggak perlu latihan gitu-gituan, saya udah punya perusahaan sendiri, family business misalkan. Sama juga family business juga harus ketemu orang. Nggak mungkin dia family business sendirian ngurus keluarganya aja, harus berbisnis dengan orang. Jadi sekarang udah ada 7 miliar manusia ya. 7 miliar ya Bu ya. 7 miliar manusia. Berarti kita mempunyai kemungkinan kolaborasi dengan 6,99999 manusia di dunia ini gitu. Nah, kalau bermusuhan jadi susah, kalau berkolaborasi jadi baik gitu kan. Itu tips ini nggak ada di slide yang awal Bu Uli. Jadi saya tambahkan tipsnya. Kita kembali lagi ke life skill kita ini. Tadi kita sudah lihat, kita sudah sampai ke sini life skill ini. Lalu bagaimana kita mengajarkannya sih? Nah ini yang paling menarik. Oh satu lagi kelupaan tadi. Nah karena ini IPK tuh singkatan dari iman, pengharapan, dan kasih kan ya. Terus, betul Pak, betul. Terus juga temanya adalah the Christian character gitu kan. Christian character. Jadi saya berpikir mungkin kalau IPK ini perlu juga memikirkan bagaimana Christian life skill. Atau kalau mau pakai bahasa yang lebih bagus lagi, biblical life skill gitu kan. Ini saya kutip, bukan promosi buku ini ya, bukan promosi buku ini. Tapi maksud saya kasih lihat buku ini gambarnya bahwa orang sudah memikirkan gitu. Orang sudah memikirkan tentang biblical life skill. Nah, apa itu biblical life skill? Apa itu Christian life skill? Mungkin nanti kita bisa gali lebih banyak. Tapi juga ya paling tidak mereka bisa berdoa sendirilah. Mereka bisa baca Alkitab sendiri. Mereka tahu bagaimana kalau beribadah gitu kan. Minimal itu kan basic-basic kan. Ada 10 disiplin rohani misalkan yang mereka perlu, yang nggak usah 10-10-nya, tapi 5 dulu lah sudah dibiasakan untuk dilakukan gitu kan. Misalkan ya, karena ini sekolah Kristen, jadi saya tambahkan ini. Kalau sekolah nggak Kristen mungkin ini nggak dibahas kali ya. Tapi saya pikir menarik juga kalau Bu Uli nanti bisa cek ke dalam kurikulum atau menambahkan ke dalam kurikulum ini, sudah adakah di situ Christian life skill-nya, sudah adakah di situ biblical life skill untuk anak-anak itu kan. Atau di rumah sudah dilakukan belum gitu kan. Ada orang yang couples yang mendidik anaknya sangat ketat gitu kan untuk life skill seperti ini. Ada yang memberikan kebebasan lebih banyak misalnya. Ini juga menarik. Jadi bisakah kita memperlengkapi anak-anak kita bukan hanya life skill yang tadi 3 kognitif, kolaboratif, intrapersonal dan interpersonal dan coping stress itu, tapi juga dengan Christian life skill dan biblical life skill. Ternyata makin dipelajari makin sedikit rumit ya. Maka kita mesti menyederhanakan. Nah ini tidak usah dibaca, tidak usah dihafalkan, tetapi ini saya cuma mau cerita aja gitu kan, mau cerita. Dari sekian banyak hal-hal tentang life skill itu, mencoba kita bagi. Ini mungkin khusus untuk Bu Uli aja lah, untuk Bu Uli aja, supaya dia makin pusing gitu kan. Tapi ternyata orang mengelompokkan, ya kalau saintis dan akademisi kan begitu. Banyak sekali kemudian mereka bagi-bagi. Jadi life skill itu bisa dipakai sebagai specific life skill dan general life skill. Kemudian ada kecakapan akademik, kecakapan vocational. Ini disertasi seorang dokter. Disertasi seorang dokter yang meneliti tentang life skill. Cuma saya dari kemarin itu nyari balik gitu kan, saya simpen ini, nyari balik siapa yang nulis itu, tapi belum lama gitu kan, belum ketemu. Jadi mohon maaf kepada penulis disertasi ini, saya lupa namanya, lagi nyari belum ketemu. Nanti saya di ini lagi somasi, disomasi. Tapi kecakapan akademik, kecakapan vocational itu berarti kecakapan dasar kerja tangan gitu, ya kan, handyman atau kalau lampu mati atau naik mobil itu. Ada orang yang nggak bisa naik mobil juga, ada orang yang nggak bisa nyupir juga gitu kan. Saya kenal salah satu dokter yang selalu kemana-mana disupirin istrinya karena dia selalu nggak bisa nyupir gitu kan. Padahal dia dokter juga gitu, lulusan luar negeri lagi. Tapi nggak bisa nyupir ya. Terus ada juga yang menarik adalah pilot pesawat tempur F-15 kita itu ternyata nggak bisa naik motor dan nggak bisa nyupir. Gitu. Nah, macam-macam lah gitu. Jadi orangnya dia bisa pesawat paling canggih, salah satu pesawat paling canggih di dunia dia bisa kuasai, motor sama mobil dia nggak bisa gitu kan. Nah, jadi menarik kecakapan akademik, vocational, kecakapan personal, termasuk spiritual di situ ada situ kan. Ya, terus kecakapan sosial. Ini kalau kita mau buat skema secara garis besar, tetapi tidak usah dihafalkan. Kira-kira ada pembagian-pembagian seperti itu kalau kita mau
menyusun kurikulum supaya anak-anak itu kita mau perkuat di bagian mananya. Nah, ini pertanyaannya. Yang mana yang mesti diajarkan sekolah, bagaimana mengajarkannya, ya kan? Itu yang menarik itu kan, yang menarik. Saya mencoba menggali pengalaman saya selama ini. Saya sudah mengajar dari tahun 74. Berapa tahun ya, Bu Uli? 26 tambah 22 ya. 26 tambah 22, 48 tahun lah ya. 50-an ya Pak, hampir 50 tahun ya Pak ya. 48, Bu, 48 tahun. 48 ya, 26 tambah 20. Ya mudah-mudahan bisa lengkap 50 tahun mengajar lah, dikuatkan Tuhan. Jadi life skill yang saya mencoba menelusuri pengalaman saya mengajar, lalu lihat-lihat apa ya yang didapat dari pengalaman mengajar itu kan. Kita coba. Salah satu hal itu, oh ini, kok jadi berantakan begini ya. Sebentar. Oh ya, betul. Dari pengalaman mengajar itu apa yang harus diajarkan? Nah, pertanyaannya, yang mana yang diajarkan di sekolah? Yang mana yang hanya bisa diajarkan di rumah? Jadi at home gitu kan. Jadi diajarkan di sekolah, tadi saya kembangkan pertanyaan ini. Apa yang kita bisa ajarkan di sekolah? Apa yang kita bisa ajarkan di rumah? Apa yang kita bisa diajarkan di sekolah minggu atau gereja? Ya kan? Terus yang mana yang kita mesti belajar mandiri gitu kan? Ini sengaja saya kutip ada satu apps gitu kan, Life Skill 101 gitu kan. Barangkali ada yang ini kan, tapi juga karena bayar jadi saya nggak promosi. Tapi saya promosi ini supaya ngasih lihat bahwa orang ada bikin apps banyak gitu loh. Jadi sebetulnya bisa belajar mandiri. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan mandiri, ada yang beberapa hal yang mungkin kita harus belajar di gereja, sekolah minggu, di masjid, di vihara, di mana gitu kan. Ada juga yang mesti belajar di rumah dengan ibunya, dengan bapaknya gitu kan. Nah ini, ya kalau ada satu web atau satu buku ya, yang seorang bapak mengumpulkan semua hal-hal yang diperlukan disampaikan kepada anak laki-lakinya dan mengumpulkan hal-hal yang harus dipakai kepada anak perempuannya gitu kan. Jadi kira-kira yang dari rumah itu apa yang harus dilakukan. Nah menarik sekali, intinya adalah life skill mana yang diajarkan di sekolah, life skill mana yang lebih cocok diajarkan di rumah, life skill mana yang lebih cocok diajarkan di institusi-institusi di luar sekolah dan rumah, life skill mana yang harus mereka pelajari sendiri gitu kan. Tidak semua bisa diborong oleh sekolah. Bu Uli tidak boleh jadi penyelamat juga untuk life skill gitu kan ya. Karena memang kalau nggak bisa sekolah, kalau homeschooling mungkin tanggung jawab ibunya lah untuk memberikan semua. Tapi sebaik-baiknya kita ada juga yang belajar dari masyarakat, dari institusi masyarakat. Ada juga yang mereka mesti belajar sendiri. Jadi tidak boleh diborong oleh kita gitu. Nah, pengalaman saya seperti itu sih. Pengalaman saya kita coba apa dan yang mana yang dipelajari di sekolah, yang mana yang pelajari di rumah, yang mana yang pelajari di gereja atau tempat ibadah, yang mana yang dipelajari di mandiri gitu kan. Itu. Nah, sekarang sedikit lagi Bu Uli, sedikit lagi. Jadi best practice itu artinya kita mencoba melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tentang melatih life skill ini gitu kan. Jadi sekedar contoh best practice. Salah satu hal yang sederhana adalah ini sebetulnya best practice-nya dalam yang saya kumpulkan adalah ada dalam terintegrasi program khusus, by project, event, dan game. Nanti saya akan jelaskan sih sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Pertama ini yang paling mudah kalau di kelas itu, ini kan yang terintegrasi, jadi kita masukkan ke dalam mata pelajaran, nggak usah dikhususkan lagi, nanti ada yang dikhususkan juga. Terintegrasi adalah misalkan mendorong anak-anak untuk bertanya. Enggak mudah ternyata ya, enggak mudah. Apalagi dalam beberapa sekolah itu kekuasaan ibu gurunya terlalu kuat mungkin ya, sehingga anak-anak itu enggak berani bertanya. Nah, sering-sering pertanyaan mereka salah atau apa. Saya pernah bereksperimen, biasanya guru itu kan memberikan ulangan atau ujian gitu kan. Ulangan atau ujian itu hampir semua pertanyaan kan. Yang ya jelaskan lah, ada jelaskan, tapi umumnya pertanyaan lah, jelaskan begini.
Nah, saya pernah bereksperimen untuk melatih para mahasiswa itu bertanya, jadi dirubah sama saya. Dirubah sama saya. Coba kalian buat pertanyaan. Satu anak 5 pertanyaan, kalau 30 anak dalam satu kelas 150 pertanyaan, lalu saya sortir pertanyaan yang bagus saya keluarkan di ujian. Wah, mereka membuat pertanyaan yang baik sekali. Kemudian juga saya juga bereksperimen, kalau satu kelas ada 25 orang, maka dibagi kelompok 5 orang, maka kelompok pertama presentasi, kelompok 2, 3, 4, 5 harus mengajukan pertanyaan. Harus mengajukan pertanyaan. Nah, biasanya mereka agak ragu-ragu kalau bertanya terlalu susah, takut temannya nggak bisa jawab kan. Lalu saya bilang, temenmu nggak usah jawab. Dan saya juga tidak akan jawab. Tapi pertanyaanmu itu akan saya nilai. Bagus nggak pertanyaannya? Karena pertanyaan itu mewakili pemahaman. Jadi kalau temanmu itu presentasi, bukti bahwa kamu itu ngerti presentasi itu, buatlah pertanyaan. Misalkan. Jadi bertanya itu ini ya. Ada banyak buku bagus-bagus yang mengatakan leading by asking. Ternyata kita bisa memimpin dengan bertanya. Atau seorang leader itu salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan bertanya. Hal yang kedua misalkan. Hal yang kedua itu yang kita bisa lakukan atau banyak lakukan adalah problem solving. Jadi sekarang sudah ada metode pembelajaran disebut problem based learning. Jadi dikasih problem terus suruh cari. Guru-guru hanya membuat clue-nya saja. Sayangnya kalau metode belajar ini gurunya setengah mati. Gurunya setengah mati, kelihatannya santai di kelas, tapi kalau biasa itu persiapan belajar mengajar itu 3 kali waktu mengajar, ini bisa 10 kali soalnya. 10 kali. Jadi problem based learning itu sama problem solving step. Biasanya ini dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Kedokteran. Jadi kalau Fakultas Kedokteran nggak pernah ditanya lagi fungsi hati ini, fungsi jantung ini, tapi disodorin. Ini ada pasien-pasienan lah, kan latihan. Ada pasien demamnya sekian, gatal-gatal. Coba kenapa? Karena dunia nyatanya begitu kan. Kalau kita ke dokter kan, dok aku sakit tenggorokan, pusing, ya kan. Nah itu. Nah jadi simptomnya apa kemudian diberikan, tapi udah didesain oleh gurunya sedemikian rupa sehingga nyarinya kemana materinya sudah bisa. Nah maka itu yang susah gitu. Tapi problem based learning ini membuat murid itu lebih kreatif mencari resources misalkan. Itu salah satu contoh yang pernah dilakukan dalam pembelajaran untuk merangsang cara berpikir dan problem solving gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah comparison misalkan. Salah satu hal yang menarik adalah comparison. Comparison itu dengan membandingkan. Karena kalau kita mengajari satu-satu susah, jadi dibandingkan. Misalkan ini antara creative thinking dan critical thinking, supaya bisa kelihatan bedanya, maka dibandingkan gitu kan. Creative thinking is the thinking we do when we generate ideas. Ketika kita mengenerate idea, ketika kita punya ide-ide itu creative thinking. Kalau critical thinking itu ketika kita menghakimi ide-ide orang. Nah ini bisa dilatih bersamaan sehingga kita bisa, bagi guru bisa tahu nih kita sedang mengembangkan creative thinking, kita sedang mengembangkan critical thinking, kita sedang mengembangkan cara berpikir lampu hijau, lampu lalu lintas hijau, atau kita sedang melakukan cara berpikir lampu lalu lintas merah, melarang atau menjudge gitu kan. Nah ini juga bisa menolong kita gitu kan, bisa menolong kita dengan membandingkan. Ini paling gampang dilakukan di kelas ataupun di rumah dengan lebih jelas gitu kan. Jadi hal-hal ketiga hal itu tadi, bertanya, melatih bertanya, itu kan di rumah bisa, di kampus bisa, di tempat ibadah bisa, di lapangan bermain juga bisa gitu kan. Kemudian kalau ada problem dirangsang untuk mereka mencari solusinya, di sekolah bisa, di rumah bisa, di luar rumah dan di luar sekolah juga bisa gitu kan. Kemudian creative thinking ini memang harus, kalau yang ini comparison ini salah satu ya. Kalau comparison bisa di mana-mana, tapi khusus creative thinking, critical thinking memang lebih baik di sekolah gitu kan, di sekolah dan di rumah gitu kan. Ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi misalkan dorong mereka untuk bertanya, dorong mereka untuk menyelesaikan masalah, dorong mereka untuk membanding-bandingkan, menganalisa sebetulnya, tapi paling enak mulai dari membandingkan. Bukan membandingkan saya lebih ganteng, dia kurang ganteng, terus yang sana uang sakunya lebih banyak, di sini uang sakunya lebih kecil, tapi go deeper gitu ya, go deeper. Lanjut, ini sama saja. Nah, terus ada juga yang ini,
salah satu hal yang paling banyak pengalaman saya dalam mendorong anak-anak itu adalah bergabung dalam kepanitiaan. Jadi ketika anak-anak siswa-siswa itu masuk ke dalam panitiaan tertentu, mereka belajar berkomunikasi dengan temannya. Mereka belajar bertanggung jawab. Mereka belajar datang tepat waktu, janji. Mereka belajar kalau yang MC mesti manggung di atas itu mesti latihan, mesti apa. Jadi mereka belajar serius gitu kan. Nah, atau proyek-proyek besar gitu. Saya lihat kalau misalkan di gereja bisa ikut panitia camp, menjadi panitia camp. Kalau di sekolah panitia lomba olahraga atau lomba seni gitu kan. Kalau 17-an mungkin panitia 17-an agak enteng sih panitia 17-an. Karena duitnya RT yang ngumpulin gitu kan. RT yang ngumpulin. Jadi event-event besar atau acara-acara itu sangat menolong. Dan beberapa kampus sengaja membuat ini menjadi mata kuliah event. Misalkan menyelenggarakan musik acara musik misalkan, nah cari sponsor apa semua gitu kan, dan yang paling leader jadi ketua, yang nomor 2 leader jadi kepala seksi atau divisi, atau yang sedang belajar jadi anggota misalkan. Ini juga menarik. Jadi bergabung dalam event-event atau kepanitiaan ini juga salah satu hal yang bisa melatih life skill mereka, dan ternyata mungkin ongkosnya nggak terlalu besar gitu kan. Berikutnya lagi, nah saya sharing sedikit, bukan narsis ya, bukan narsis. Saya mencoba bereksperimen, ini eksperimen yang tahun kedua. Jadi karena tahun lalu itu anak-anak itu online hampir 2 tahun, maka ketika mau masuk kuliah itu, saya khawatir sekali mereka nggak sanggup lagi belajar offline gitu kan. Sehingga saya minta, akhirnya kita diskusi, kita buat program, bagaimana caranya menjembatani dari siswa ke mahasiswa. Jadi membuat program matrikulasi yang disebut leadership breakthrough. Jadi mulai mengajarkan kembali apa itu mindset, apa itu cara berpikir semua, tapi dengan cara yang fun gitu kan. Ini kalau dilihat ini ada yang pakai puzzle gitu kan. Ada yang di kanan itu ceramah, yang di kanan bawah itu mereka presentasi, jadi digabung caranya seluruh life skill-nya dimasukkan, tapi maksudnya adalah untuk melatih mereka agar siap untuk kuliah belajar. Karena ternyata matrikulasi itu bukan mengulang kembali matematik dulu gimana, fisika dulu gimana, akuntansi dulu gimana, Pancasila dulu gimana, enggak begitu, tapi mempersiapkan cara pikir dan tingkah laku mereka yang utama gitu kan. Nah, hasilnya sih ini masih berlangsung Bu Uli, yang tinggal 2 hari lagi, tinggal besok. Nah, tapi yang tahun lalu hasilnya cukup banyak berubah. Contohnya begini. Ketika anak-anak ditanya gimana sih supaya kuliah berhasil, banyaklah macam-macamnya. Tapi jawabannya cuma satu akhirnya, ya mesti kuliah kan. Nggak mungkin kuliah berhasil kalau nggak kuliah. Jadi sudah ngalor kuliah. Bagaimana supaya kuliah satu mata kuliah A lulus gitu kan? Ini saya bukan promosi kampus ya, saya nggak nyebut kampusnya gitu. Tapi gimana supaya kuliah lulus? Ya dia bilang kerjain PR-nya Pak, ya kerjain PR-nya. Mesti masuk Pak, ya. Mesti nyatet, ya. Nah akhirnya kita sepakat bahwa kalau mau lulus mata kuliah itu mesti masuk kuliah. Bagaimana supaya masuk kuliah? Mesti datang tepat waktu. Kalau kuliahnya jam 8, masuk jam 8. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana supaya bisa datang jam 8? Nah, anak-anak mulai ramai lagi, jadi kita diskusi ya. Nah, ternyata dia bilang kesulitan pertama memang datang tepat waktu kalau pagi. Kenapa nggak bisa datang jam 8? Karena tidurnya jam 2, jam 3. Kenapa bisa tidur jam 2, jam 3? Kenapa nggak tidur jam 10, jam 11? Wah, diskusi lagi gitu kan, diskusi lagi ini. Ternyata karena gadgetan. Nah, sekarang sepakatlah kelas itu bahwa kita mau lebih cepat tidur. Jadi gimana supaya lebih cepat tidur? Jadi kalau udah jam 10 kita bertahap gitu kan. Dari jam 2 tidur jam 1, dari jam 1 dari jam 12 tidur jam 11 gitu. Nah, sepakat anak-anak itu begitu jam segitu HP, komputer, TV mati. Jadi blackout. Nah, jadi mundur, akhirnya lumayan banyak gitu yang datang tepat waktu. Nah, ini salah satu contoh. Karena ternyata rahasianya bukan dimarahi, bukan dimotivasi itu, tapi membangun habit life skill-nya. Nah, itu. Lumayan hasilnya. Berubahnya lumayan. Jadi persentase yang terlambat makin hari makin sedikit. Kalau siswa mungkin nggak terlambat karena ketat ya. Kalau mahasiswa kan udah hidupnya bebas kan ya. Jadi lebih ini.
Kalau mereka bisa mengatur itu, maka hal-hal lain bisa diatur dengan lebih baik. Nah, ini eksperimen yang saya lakukan seperti ini. Saya coba simpulkan, berarti kalau kita ingin membangun life skill atau mengajar life skill, itu adalah harus intentional. Intentional itu artinya sengaja kita bangun. Nggak bisa jadi sendirinya. Harus secara sengaja. Harus secara sengaja. Nah, bagaimana secara sengajanya? Karena life skill ini kan for life, seumur hidup, jadi harus secara sengaja dibangun gitu kan. Harus secara sengaja, tidak bisa datang dengan sendirinya. Tinggal bagaimana homework kita, ya kan, para pendidik, para orang tua, para gereja. Kalau enggak gereja, gereja ini mewakili rumah ibadah, cuma karena ini IPK jadi saya ngomongnya gereja aja gitu ya. Gereja aja. Institusi masyarakat lain sama-sama kita juga harus bergandeng tangan membangun life skill anak-anak itu. Ini anak-anak kita tidak bisa pinter saja kepalanya, tapi tangannya kecil. Tidak bisa tangannya ya saja yang besar, kepalanya kecil. Jadi mesti proporsional, kepala, tangan, kaki, dan hatinya mesti sama-sama maju. Jadi life skill-nya mesti seimbang juga. Jadi kuncinya adalah secara sengaja kita melatih life skill anak-anak itu, baik di sekolah, di rumah, dan di institusi-institusi lainnya. Nah, itu saja. Yang terakhir ini tidak saya bahas karena itu spesial untuk guru, nanti kalau homework-nya dibutuhkan untuk para ibu guru. Terima kasih, Bu Uli. Ya, terima kasih Pak Tony untuk pemaparan yang begitu terstruktur ya tadi ya. Saya mengikuti menikmati Pak Ya, Tony maklum karena insinyur, Bu. menyampaikan sangat sistematis, terstruktur ya, dari hal yang sederhana sampai kepada yang kompleks, sampai tadi pada proses implementasi untuk bagaimana pembentukan life skill tersebut. Bapak Ibu mungkin sambil menuliskan pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin yang mau raise hand ya langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan Pak Tony, dipersilahkan. Sebelum nanti kita berinteraksi dalam sesi tanya jawab, ada beberapa hal mungkin ya, mohon izin Pak Tony untuk menyimpulkan ya, poin-poin penting yang tadi Pak Tony sampaikan. Yang pertama-tama berkaitan dengan definisi life skill. Jadi kalau kita bicara life skill itu adalah, tadi ada beberapa keyword ya yang saya catat. Yang pertama itu berkaitan dengan behavior atau tingkah laku gitu ya. Dan tingkah laku itu diharapkan terus mengalami perubahan, bukan perubahan ke arah yang negatif, tapi perubahannya harusnya semakin membaik. Lalu tingkah laku yang dimaksud ini juga berkaitan dengan attitude. Kalau tadi kebanyakan mengutamakan knowledge, kemudian skill dan attitude, kalau Pak Tony, saya juga setuju dengan Pak Tony, yang utama adalah attitude. Karena attitude ini berkaitan dengan karakter seseorang ya. Lalu knowledge dan juga skill. Nah, Bapak Ibu, life skill sendiri itu apa saja sih ya life skill yang dibutuhkan oleh anak-anak saat ini? Ya, apa saja itu? Tadi saya ada pointing, ada 5 yang Pak Tony sampaikan. Yang pertama-tama itu berkaitan dengan problem solving dan decision making. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berpikir. Di dalamnya itu ada critical thinking, creativity, bahkan tadi ada computational thinking ya Pak ya, kalau dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan effective communication. Dan yang keempat itu adalah self-awareness dan empathy. Dan yang kelima itu adalah bagaimana anak bisa menghandle stres dan juga emosinya. Di mana ini bersinergi ya dengan tujuan Menteri Pendidikan Nasional, yang tadi Bapak juga sempat sampaikan ada 6C ya, 6C ya. Ada critical thinking, kemudian creativity, collaboration, communication, computational thinking, dan juga compassion. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat berarti memang pemerintah sendiri juga sedang memotivasi setiap sekolah untuk mengarah kepada life skill ini. Bapak Ibu, lalu bagaimana kita membentuk life skill ini? Tadi Pak Tony juga memberikan 4 tahapan ya, yang itu menjadi satu common knowledge sebenarnya ya di setiap institusi pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kalau mau ngajar ya belajarlah supaya anak-anak bisa tahu melakukannya, lalu menjadi apa yang seharusnya Tuhan inginkan ya untuk diciptakan sebagai manusia rupa gambar Allah. Dan yang terakhir adalah sebenarnya kita juga dipanggil sebagai makhluk sosial untuk hidup bersama dengan orang lain. Tadi juga ada beberapa best practice yang Pak Tony sharingkan, bahwa life skill ini bisa dilakukan integrated dengan mata pelajaran, kemudian bisa juga dilakukan melalui metode problem solving,
lalu membiasakan anak-anak juga untuk membandingkan, dan yang tadi menarik itu program matrikulasi yang Pak Tony tadi baru saja ceritakan ya, itu menarik sekali. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Tony? Ada yang ingin bertanya langsung juga diizinkan, dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, ini ada titipan pertanyaan, Pak. Ada titipan pertanyaan untuk Pak Tony nih, Pak. Ini saya bacakan ya, Pak ya. Ya, siap. Pak Tony, tantangan kami sebagai pendidik Gen Z, Pak, generasi Z dan Alpha, saat ini adalah menumbuhkan motivasi belajar yang merupakan faktor intrinsik yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar murid. Belum lagi menghadapi perbedaan perspektif dengan orang tua yang sebagian besar itu adalah produk pendidikan tradisional, Pak. Di mana pendidikan tradisional itu fokus pada guru menyampaikan materi pembelajaran, atau guru yang aktif sepanjang proses belajar mengajar. Sedangkan pendidikan modern fokus pada murid memilah, kemudian mengkonstruk, mereorganisasi pengetahuan, atau intinya yang aktif itu adalah muridnya sepanjang proses pembelajaran. Berdasarkan problem sebagai pendidik yang tadi disampaikan Pak Tony, apakah mungkin Bapak bisa memiliki tips gitu ya, bisa dibagikan kepada kami tips gitu ya, atau rekomendasi atau sharing pengalaman Bapak sebagai pendidik juga, bagaimana cara menghandle masalah tadi Pak, motivasi belajar dan juga perbedaan paradigma antara orang tua dan juga pendidik yang adalah sama-sama mengambil kontribusi di dalam proses membentuk life skill anak. Demikian Pak, dipersilahkan. Ya. Wah, susah ya pertanyaannya. Saya ini masih produk lama yang berusaha memahami produk baru gitu ya. Kalau lihat dari umur kan saya pasti produk lama lah ya. Walaupun selalu ingin jadi produk baru. Ada dulu zaman dulu ini. Kalau orang tua kan selalu ngomong zaman dulu ya. Zaman dulu kalau kita salah, kita dipukul tangannya kan. Saya masih ingat lah zaman dulu tuh tangan begini, terus dipukul pakai penggaris gitu kan. Atau kalau bapak guru yang lebih galak dilempar kapur, yang galak sekali kita dilempar penghapus papan tulis kan. Itu kan zaman itu. Sekarang sih udah enggak kan. Kemudian zaman berubah. Katanya metode seperti itu, hukuman seperti itu tidak tepat. Jadi metode pujian. Jadi kalau anak berhasil, untuk memotivasi anak itu ditepuklah bahunya, you are good, kamu baik sekali, kamu berprestasi, atau ditepokin tangan atau apa gitu kan. Ternyata zaman sekarang dua-duanya doesn't work gitu loh. Jadi mau dimarahin juga anak-anak termotivasi, dipuji-puji juga, gombal katanya kan itu. Ini aja gitu, garing banget sih gitu kan, baper amat gitu loh itu anak-anak. Gimana dong ya? Jadi hukuman nggak bisa, pujian nggak bisa. Nah, pengamatan saya atau pengalaman lah ya, pengalaman itu ternyata generasi ini, ngambil contoh saya pakai ilustrasi. Ternyata dipukul nggak bisa, ditepuk nggak bisa. Yang diperlukan adalah coba kita sedikit lebih sabar, tenang, mencari titik enter dia. Jadi kalau orang anak itu dianggap sebagai sebuah komputer, ini kan untuk memudahkan itu aja. Begitu ketemu enternya, dia akan running sendiri kan, jalan sendiri itu komputer, nggak usah disuruh-suruh lagi gitu kan. Nah anak itu memang harus ketemu titik enternya. Ngomongnya gampang memang Bu, tapi enternya itu gimana? Nah enternya itu nggak bisa sekali ketemu. Jadi anak itu misalkan dia suka ini, dia perlu dorongan teman-temannya. Tiap anak berbeda-beda sih ya, tiap anak berbeda. Tapi kalau di kelas mungkin kita bisa lihat general gimana. Nah, jadi ketemu itu prinsipnya. Kemudian yang saya lihat juga mengamati dan bertemu dengan guru-guru, ya termasuk guru-guru sekolah minggu segala gitu kan. Ternyata generasi sekarang itu generasi yang maunya fun kan. Nggak enak, gurunya galak atau ngomongnya gitu terus itu kan. Mereka mau yang fun. Tetapi yang menarik adalah mereka juga mau sesuatu yang jelas, mau sesuatu yang firm. Jadi diam-diam itu mereka kalau kita ngajarnya kacau itu mereka juga nggak mau tuh. Jadi selain fun, firm. Nah, satu lagi sebetulnya ada satu hal yang kita perlu amati. Anak-anak saya pakai F supaya gampang diingat. Yaitu festif. Mereka tuh suka sekali lomba.
Mereka tuh suka sekali panggung, suka sekali dikasih award gitu kan. Atau makanya kalau kita bikin lomba itu, nggak pernah lomba itu cuma juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Misalkan kelompok yang paling kreatif, si Anu gitu. Kelompok yang paling unik, si Anu. Kelompok yang paling inovatif, apa gitu kan. Jadi kategorinya banyak, supaya banyak yang naik panggung. Nah, ternyata itu juga salah satu motivasi. Nah, ketika mereka harus bersaing dengan teman-temannya, itu lebih. Nah, bagaimana kita membuat hal ini bisa bisa mereka itu bisa firm, mereka itu bisa tetap fun, mereka itu juga bisa tetap festifnya kita bisa wadahi gitu. Festifnya bisa kita wadahi gitu kan. Gitu. Mungkin Baik, itu Pak. mencoba menjawab. Jadi Ya. ketika kita membuat rencana atau kegiatan-kegiatan, selalu diusahakan sedikit fun gitu kan. Tapi sebetulnya diambil dari kegiatan itu, kalau fun itu memang gampang sekali jadi kacau. Nah, sehingga kita perlu tetap kontrol dan perlu diambil maknanya. Dari permainan ini maknanya apa? Dari acara ini, dari kegiatan ini maknanya apa? Itu mungkin. Sehingga dari fun itu bisa firm. Nah, kemudian kita mesti coba festif. Memang tidak bisa semua hal dibegitukan sih, tapi beberapa hal bisa. Mungkin ini bisa membantu menjawab. Ya, terima kasih Pak Tony. Ya, terima kasih sekali. Jadi intinya kita harus tahu keunikan masing-masing anak-anak kita ya Pak, supaya kita bisa memperlakukan mereka dengan tepat ya Pak ya. Waktu-waktu memberikan apresiasi ataupun pada waktu memberikan teguran, gitu ya, supaya jangan sampai teguran dan apresiasi yang kita berikan itu tidak efektif sesuai dengan tujuannya. Kemudian juga anak-anak itu harus diberikan wadah untuk mampu mengaktualisasikan diri dengan cara berkolaborasi tadi ya Pak ya. Kelompok yang paling kreatif, inovatif dan sebagainya. Lalu juga penting juga menyiapkan lingkungan belajar yang fun, tapi bukan berarti berantakan gitu ya Pak ya, tapi harus ada kontrol dan juga harus meet of meaning-nya. Jadi fun-nya itu tujuan yang mau dicapai apa. Thank you Pak buat tips yang luar biasa. Mudah-mudahan yang bertanya juga mendapatkan tips-tips yang menolong ya untuk bisa diterapkan. Pak Tony, mohon izin Pak, walaupun ini waktunya sebenarnya sudah jam 1 Pak, tapi ada pertanyaan, boleh satu lagi ya Pak ya? Oh ya, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Doristea ya, Ibu Doristea dari Pulau Gadung. Bagaimana mendisiplinkan anak generasi Z yang sangat kritis, waktu orang tua dan anak yang sangat sedikit karena kesibukan masing-masing? Bagaimana berdiskusi suatu problem solving secara efektif, Pak? Demikian Pak pertanyaannya, monggo Pak Tony. Wah, singkat juga ya. Memang kalau kritis memang mesti diwadahi sih ya. Kritis mesti diwadahi. Saya pikir kalau kita punya anak kritis, berkatlah bagi kita. Anak kita pinter ya. Tapi setiap berkat kan bawa bahaya. Setiap berkat kan bawa bahaya. Jadi kita harus memang spend time, bukan spend time untuk lebih banyak waktu, tapi enggak itu. Tapi kita harus cari strategi juga untuk mewadahi mereka. Jadi intinya mesti dikasih wadah sih. Mesti dikasih wadah, dikasih jawaban. Atau kalau orang tua nggak bisa jawab, mungkin juga perlu cari om, tante yang bisa tempat mereka nanya juga. Ternyata peran om dan tante, paman dan bibi itu penting. Jadi selain orang tua, selalu kalau yang sehat itu katanya punya uncle and auntie yang mereka dekat juga gitu kan. Karena ada banyak hal yang mungkin mereka kagok sama orang tuanya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin juga kita bisa supply dengan materi-materi di mana mereka bisa mencari atau apa gitu kan. Itu juga bisa gitu kan. Nah, kalau tadi yang problem solving itu memang mesti di-guide sih, mesti di-guide. Karena kalau enggak, mereka itu masih banyak kreativitasnya, tapi masih kesana kesini gitu kan, sehingga orang tua dan guru harus bisa mengarahkan begininya gitu kan. Jadi maksudnya, oh ini bagus tapi tidak tepat, ini bagus tapi terlalu mahal, ini bagus tapi ini coba cari lagi gitu kan, misalkan. Intinya sih perlu kesabaran lebih. Nah masalahnya kalau orang tua anaknya satu bisa, tapi orang tuanya juga dua-duanya kerja, agak repot juga sih. Memang mesti ada trade off-nya. Jadi kita mesti banyak waktu, mesti diajak.
diajak atau ada waktu yang dikhususkan. Itu. Kemudian kalau di kelas itu memang kadang-kadang anak ini terlalu banyak menyita perhatian guru kan, sehingga guru tidak bisa memberikan perhatian kepada murid-murid yang lainnya. Mesti dicari akal sih, mesti dicari akal. Saya mencoba melihat begini sebagai pendidik. Kalau saya punya 100 mahasiswa, jangan 100 kebanyakan di kelasnya. Oh ya boleh dah, bukan 100 sih, katakanlah 500 mahasiswa satu jurusan ya. Dulu saya kepala sekolah lah gitu kan. 500 itu saya selalu punya daftar 10 anak yang top. Nah, tapi juga selalu saya punya daftar 10 anak yang bermasalah, yang bom waktu gitu. Ini kalau nggak diurusin ini nyusahinnya nanti berat banget itu kan. Jadi saya bisa, nah yang 10 top itu dikasih, kalau di perguruan tinggi kan kita kasih skripsi yang bagus itu ya, yang dalam-dalam sehingga dia, oh ini skripsi jurusan kita bagus gini-gini. Tapi yang 10% di bawah ini diperhatikan ini. Sering-sering juga ditengok gitu kan supaya bisa ini kan. Nah, memang sih akhirnya waktu yang untuk 80 80% agak kurang gitu kan. Karena waktu itu banyak yang 10% atas, 10% bawah. 80% itu waktunya kurang gitu kan. Tapi yang nggak apa-apa juga, 80% kan udah bisa jalan sendiri juga gitu. Gitu. Itu salah satu cara, jadi mungkin juga kita bisa prioritas anak mana yang memang akan selalu bawa masalah, anak mana yang diam-diam juga menyimpan masalah gitu kan. Nah, dengan memprioritaskan, kita bisa lihat dengan mengalokasikan waktu, kita bisa menginikan. Atau kalau perlu, kalau bermasalah terus ya konsul kepada pakar. Cara terbaik itu. Sekarang kan kalau kita konsul ke psikolog, psikiater bukan hal yang aib gitu kan. Atau ke konsul ke ahli pendidikan, bagaimana saya mengatasi hal ini, anak ini begini-begini, cara terbaik yang perlu saya lakukan apa misalkan. Atau ke guru BK yang paling gampang. Ya, itu. Ya, terima kasih Pak Tony. Topik ini sebenarnya sangat menarik ya kalau kita mau sharing diskusi tentang problem-problem yang dihadapi untuk membentuk life skill, baik itu di keluarga ataupun di dalam konteks pendidikan di sekolah. Pak Tony, izinkan saya membacakan satu statement dari salah satu peserta webinar nih, dari Ibu Rinova Susanti. Ya, ini satu pernyataan saja dari beliau yang mungkin baik ya untuk kita sama-sama untuk lihat. Pak Tony, mau sharing saja pengalaman saya, anak-anak mau belajar hal baru kalau orang tuanya ikut terlibat. Setuju ya Pak Tony ya? Iya. Setuju Bu Rinova Susanti, thank you buat pernyataan yang sudah di-chat di chat box. Baik Pak Tony, sebenarnya ini masih banyak mungkin yang kita bisa diskusikan, cuman kembali lagi Pak, terbatasnya waktu. Gitu ya, terbatasnya Saya waktu. boleh 1 menit, Bu? Ya, justru saya akan menyerahkan kepada Bapak untuk memberikan closing statement, Pak. Monggo, Pak Tony. Ya, saya pikir ada waktu sampai 1 jam setengah, tapi nggak apa-apa. Jadi yang penting begini sebenarnya, life skill itu penting, dan perlu usaha sengaja untuk membangun life skill itu kan. Dan usaha sengaja itu tidak bisa diserahkan ke sekolah. Bahkan kalau life skill Christian life skill dan biblical life skill tidak bisa diserahkan ke sekolah minggu saja, dan juga tidak bisa diserahkan ke keluarga saja gitu kan, karena kasihan nggak cukup banyak waktu. Jadi marilah kita kroyok sama-sama, kerjasama, kita tunjukkan kolaborasi antar lingkungan anak-anak itu untuk membangun life skill anak-anak gitu kan, sehingga mereka juga bisa lihat kolaborasi dari kita dan mereka juga belajar berkolaborasi. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Sekali lagi terima kasih untuk pemaparan pada hari ini. Banyak hal yang Pak Tony sudah sharingkan kepada kami. Kami yakin itu sangat bermanfaat bagi kami sebagai orang tua ataupun sebagai guru yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian mendidik anak-anak, menyiapkan life skill mereka sehingga mereka kelak dapat survive di dalam menghadapi tantangan hidupnya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pada hari ini memiliki pertanyaan ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut seputar perkembangan putra-putri Bapak Ibu kami persilahkan untuk mengunjungi booth IPK Counseling Center yang berada di Education Expo di area Exhibition Hall. Lalu Bapak Ibu, sesi webinar kita kali ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Saya juga lihat sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat box. Dan jika Bapak Ibu setelah mengikuti acara ini, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk
dapat mengunjungi pameran-pameran yang kami lakukan di hall yang tersedia di Inspire Bapak Ibu. Ya, di sana akan banyak sekali informasi yang Bapak Ibu akan dapatkan. Tak jemu-jemunya kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan pendidikan bagi putra-putri yang terkasih dan mungkin sedang dalam proses bergumul untuk menentukan sekolah sebagai mitra dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall dan dapatkan penawaran menarik di booth Sekolah Kristen IPK. Atau bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan pendidikan putra-putri terkasih di jenjang perguruan tinggi, kami juga mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengunjungi University Expo, di mana terdapat 14 virtual booth universitas maupun kedutaan besar negara yang menjadi destinasi favorit perkuliahan. Selain Exhibition Hall, Bapak Ibu juga dapat mengunjungi Main Hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan. Dan dapat juga mengunjungi Art Gallery untuk melihat karya-karya dari murid sekolah IPK. Baik, kita tiba kepada penghujung acara webinar hari ini. Izinkan Bapak Ibu untuk saya, maaf, ini ada Pak Jetro Gavriel. Pak Jetro Gavriel, boleh mic dibuka saja Pak Jetro, baru bergabung ya Pak Jetro? Ya maaf, tadi baru pulang sekolah, baru join, baru dapat info. Iya, bisa secara ringkas aja, anaknya baru kelas 1 SD. Oke, baik. Silakan Bu, disampaikan dulu ke Ibu. Ya, secara umum aja boleh tahu apa life skill itu apa saja. Terima kasih. Oh, baik. Pak masih bersedia ya Pak Tony ya? Ini Pak Ibu dari Ananda Jetro baru bergabung Pak Tony. Ya, mungkin nanti bisa dilihat lagi, mungkin yang paling penting sih kalau mau gampang kemampuan berpikirnya, kita ulangi lagi ya, kemampuan berpikirnya, kemampuan menyelesaikan masalah gitu kan, bukan menyelesaikan masalah, dan kemampuan tadi berkomunikasi ya kan, yang ketiga, yang keempat kan kemampuan dia juga mengatur diri sendiri, dan yang kelima menghadapi stres. Itu yang 5 yang saya kumpulkan dari semua lembaga life skill internasional itu kan. Lalu kita kan tadi juga bandingkan dengan life skill yang diminta oleh Diknas kan, itu juga bisa nanti mungkin bisa dilihat dari di itunya slide-nya bagaimana untuk bisa dapat life skill yang tepat itu kan. Tapi kalau SD ya mesti kepalanya dulu. Terus tangannya itu juga kemampuan tangannya dan kemampuan menyelesaikan masalah mesti dilatih sih. Itu mungkin Bu itu ya, Bu mamanya Jetro. Mama Jetro ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Oh, terima kasih Jetro, kembali kasih. Ya, terima kasih Ibu untuk responnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup tutup webinar pada kali ini. Izinkan saya untuk menutup webinar pada kali ini dengan doa di dalam iman Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu semuanya. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk Pak Tony Antonio yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini. Kami berdoa kiranya Kristus juga memberkati setiap pelayanan Pak Tony, baik di Universitas Ciputra, di gereja, ataupun di dalam keluarga, dan dimanapun ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga melalui pelayanan yang Pak Tony lakukan, semakin banyak pendidik dan orang tua dan mahasiswa yang diberkati. Kami berdoa juga bagi kami yang hadir, mampukan kami untuk mengambil bagian sebagai guru dan orang tua, agar kami dapat mengambil peran kami untuk mempersiapkan anak-anak yang Tuhan percayakan, menghadapi tantangan hidup sesuai konteks zaman mereka. Kami naikkan segala doa dan ucapan syukur kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tony untuk sharingnya pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap mengikuti seluruh rangkaian Inspire IPK Virtual Education Expo. Karena masih banyak ya acara-acara sampai hari Sabtu nanti. Salah satunya nanti di hari Sabtu itu ada Inflama Closing Ceremony. Lalu besok masih ada Sharing University. Ya, jadi Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu untuk tetap mengikuti rangkaian Inspire ini sampai selesai nanti. Akhir kata, izinkan saya berpantun. Pak Tony, Bapak Ibu semuanya, siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian webinar kita.
Semoga bisa bermanfaat. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Pak.